Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 Manajemen Konflik dan Strategik. Di sini kami akan membahas mengenai visi, misi, dan tujuan, di mana anggota kelompok kami yaitu Anissa Afiati, Eriko Stefani, Fadila Omi, dan Firza Ulinuha. Langsung saja kita menuju ke materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian visi. Menurut J.P. Whittaker, visi merupakan gambaran masa depan yang akan dipilih dan yang akan diwujudkan pada saat yang telah ditentukan. Kemudian, menurut Philip Kotler, visi yaitu pernyataan tentang tujuan organisasi yang akan diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai yang diperoleh, aspirasi, dan cita-cita masa depan. Kemudian, menurut Dr. A.B. Susanto juga mengemukakan bahwa visi adalah sebuah gambaran mengenai tujuan dan cita-cita di masa depan yang harus dimiliki organisasi sebelum disusun rencana bagaimana cara mencapainya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa visi sangat penting dalam suatu organisasi, karena visi adalah kondisi yang diharapkan oleh organisasi di masa yang akan datang, sehingga visi bersifat jangka panjang. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari visi, maka sekarang kita akan menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan penetapan visi. Tujuan penetapan visi suatu organisasi atau perusahaan yaitu sebagai berikut. 1. Mencerminkan suatu tujuan yang akan dicapai. Kedua, memiliki orientasi masa depan. Ketiga, menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang keempat yaitu menentukan arah dan fokus strategi yang jelas, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi perusahaan. Visi bisa dikatakan sangat penting, karena sesuatu yang penting itu biasanya memiliki manfaat. Manfaat visi sendiri yaitu sebagai berikut. 1. Menumbuhkan komitmen dan semangat kerja karyawan. Kemudian yang kedua, karyawan akan termotivasi bekerja karena mengetahui kontribusi organisasi atau perusahaan pada masyarakat. Ketiga, yaitu menumbuhkan standar kerja yang prima. Kemudian yang keempat, yaitu mempermudah melalui proses untuk mencapai tujuan perusahaan dan organisasi. Pengertian misi. Menurut Dugger, perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan tujuan berkualitas. Kemudian menurut Whelan, misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh organisasi kepada masyarakat. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usaha mewujudkan visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi. Manfaat pernyataan visi dan misi. Pernyataan visi dan misi adalah kata-kata inspiratif yang dipilih oleh pemimpin yang sukses dengan jelas dan ringkas untuk menyampaikan arah organisasi. Celan merekomendasikan agar organisasi secara cermat dan hati-hati mengembangkan sebuah pernyataan misi tertulis untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, memastikan kepaduan tujuan organisasi. Yang kedua, menyediakan landasan atau standar untuk mengalokasikan daya organisasional. Kemudian yang ketiga, membangun iklim organisasional yang padu. Kemudian yang keempat, menjadi titik fokus bagi individu-individu agar sejalan dengan maksud dan arah organisasi. Kemudian yang kelima,
memfasilitasi translasi dari tujuan menjadi struktur kerja yang melibatkan pembagian tugas ke elemen-elemen yang bertanggung jawab di dalam organisasi. Yang keenam, menjelaskan maksud-maksud organisasional dan kemudian mentranslasikan berbagai maksud ke dalam tujuan sedemikian rupa sehingga parameter biaya, waktu, dan kinerja dapat dinilai dan dikontrol. Karakteristik visi dan misi. Karakteristik visi secara umum diantaranya yaitu yang pertama dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan, kemudian dapat dikomunikasikan oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan. Yang ketiga, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Kemudian memiliki nilai yang diinginkan oleh anggota organisasi, serta terfokus pada permasalahan instansi perusahaan agar dapat beroperasi. Karakteristik visi dan misi. Pertama, karakteristik misi perusahaan antara lain deklarasi sikap, misi yang lebih baik memungkinkan untuk rumusan dan pemikiran alternatif, tujuan dan strategi yang layak tanpa mengurangi kreativitas manajemen. Misi perusahaan harus mencerminkan bagaimana komitmen perusahaan untuk memenuhi tuntutan stakeholder. B. Berorientasi pada pelanggan. Misi suatu perusahaan tidak hanya mengembangkan suatu produk dan mencari dasarnya, tetapi misi perusahaan harus berusaha untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan dan kemudian menyediakan keinginan tersebut. D. Bagaimana deklarasi kebijakan sosial. Kebijakan sosial mempengaruhi pelanggan, produk, pasar, teknologi, profitabilitas, dan ciri perusahaan. Kebijakan sosial harus diintegrasikan dengan strategi pengembangan perusahaan yang dapat dilihat dari misi perusahaan. Empat komponen penyusun visi antara lain. Visi dibangun berdasarkan nilai inti. Visi perlu mengkolaborasi tujuan organisasi. Visi perlu memasukkan ke gambaran singkat mengenai bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. Visi perlu merumuskan sasaran umum. Perbedaan visi dan misi. Menurut BREM 2010, visi dan misi memiliki perbedaan. Perbedaan misi dan visi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Visi adalah gambaran mental. 2. Visi juga adalah sesuatu yang ada di masa depan. Karena kedua aspek itu, maka visi seringkali bersifat abstrak, arah umum, dan cenderung abstrak. Misi adalah perwujudan dari visi tadi. Bila visi adalah impian, maka misi adalah wujud dan atau bentuk dari impian tadi. Sebagai contoh, impian suatu organisasi adalah memiliki sebuah pusat pembelajaran yang ikut membangun bangsa serta mensejahterakan banyak orang. Maka misi organisasi tersebut mungkin mewujudkan suatu lembaga pelatihan kewirausahaan. Pengertian tujuan. Pengertian tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan. Setiap semua individu yang akan melakukan sesuatu itu mempunyai sebuah tujuan. Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan di mana suatu organisasi atau perusahaan ingin mencapai ini, dan pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan sebagai upaya bersama untuk itu. Selanjutnya, makna tujuan. Menurut KBBI Online, kata tujuan bermakna sebagai arah atau haluan, sesuatu yang dituju, maksud, dan tuntutan. Makna dari sebuah tujuan adalah sesuatu yang dapat kita perjuangkan supaya menjadi selaras dengan berbagai tujuan kita. Mencapai sebuah arah daya tuju akan membantu kita untuk mencapai
sebuah tujuan kita. Tujuan ini umumnya akan muncul dari sebuah proses visi atau juga setidaknya disebut rencana yang akan membuat kita terus-menerus menuju ke arah yang lebih benar. Jenis-jenis tujuan. Yang pertama, tujuan seumur hidup. Jenis dalam sebuah tujuan pertama ialah terdapat dalam suatu sasaran usia atau hidup. Tujuan hidup merupakan adanya suatu tujuan dalam jangka panjang yang bertahan 10 tahun. Yang kedua, tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek tidak selalu tepat. Tujuan ini dapat dicapai dalam 1 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Ini merupakan tujuan yang dibangun dalam jangka pendek dengan tujuan yang jelas untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka panjang. Yang ketiga, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ialah bekerja keras. Anda dan saya harus memiliki batas waktu tertentu untuk menjadi mereka. Biasanya selama 5 atau 10 tahun. Yang keempat, batu pijakan dari tujuan. Langkah demi langkah, ini adalah tujuan transaksi. Anggap ini sebagai proses langkah demi langkah untuk membantu Anda mencapai tujuan yang lebih besar. Misalnya, penyusun yang menciptakan tujuan jangka pendek yang dapat Anda gunakan untuk membuat tujuan jangka panjang dan jangka panjang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.